Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Pemirsa SHMH pasti tahulah dan pasti sering mendengar, apalagi di kota-kota, hampir di setiap kota ya, mau kota besar, kota kecil, memang sekarang marak gitu ya, marak kehidupan ya, bisa dikatakan geng-geng anak-anak itu ya, anak-anak yang ada yang masih di bawah 18 tahun, ada yang sudah di atas 18 tahun, namun ya masih anak-anak lah, bisa dikatakan seperti itu, maksudnya anak-anak muda itu ya. Dan untuk terkait pengeroyokan ya yang dilakukan oleh mereka kepada orang lain, entah itu mungkin anggota geng lawannya atau orang biasa atau anak sekolah, itu masih sering dan menjadi pemberitaan serta menjadi perhatian yang hangat oleh semua pihak termasuk kita. Nah, kok masih sering terjadi gitu kan? Apakah memang karena hukumannya ringan atau bagaimana, kan seperti itu? Kok masih sering melakukan, andaikan ditindak tegas, kemudian kalau yang memang masih anak-anak itu kan memang posisinya menjengkel, kalau udah bawa saja, bawa pentungan seperti itu, bingasnya gitu kan. Begitu kena masalah yaitu ya ada pihak-pihak yang akan mengatas. Ya memang anak-anak memang punya hak gitu kan. Namun kemudian untuk bolehlah membela anak-anaknya gitu, anak si pelaku memang boleh, karena walaupun dia pelaku, tersangka, entah anak-anak entah dewasa, pastinya memiliki hak untuk dibela gitu. Tapi pembelaan itu bukan berarti membenarkan gitu kan. Ini yang sering keblinger gitu kan. Ada pemerhati anak atau apa, kadang menurut saya salah langkahnya gitu ya. Membela itu bukan berarti membenarkan gitu. Membela itu kalau memang hak-haknya itu dilanggar, namun kalau perlakuannya ya memang salah gitu. Jadi harus dikatakan salah dulu, baru kemudian dicari solusinya tentang pembinaan si anak. Jangan kemudian pada waktu proses gantian anak-anak itu yang dibenarkan, kemudian menyalahkan aparat penegak hukum atau polisi yang menangani kan gitu. Ini menurut saya cari panggung ini kan. Hanya asal aja ngomongnya gitu. Sebetulnya kalau menurut saya, kalau memang terjadi pengeroyokan anggota geng dan itu masih anak-anak, dia melakukan tindak pidana, harus dijelaskan dulu Bapak itu kesalahannya. Bukan berarti pembelaannya meniadakan kesalahan yang bersangkutan. Persoalan dibela dengan sesuai jalur hukum memang haknya, saya tahu persis, dan warga negara Republik Indonesia juga semuanya tahu gitu kan. Namun kalau posisinya pada saat proses kemudian aparat penegak hukumnya atau polisinya yang disalahkan, nah ini dimanfaatkan oleh mereka, dimanfaatkan oleh anggota-anggota geng itu. Nanti kan ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang membela kita, yang membenarkan kita, jadi tenang saja, kita itu masih anak-anak, kan malah tahu pikirannya seperti itu. Jadi saya pikir memang harus ada penanganan-penanganan yang komprehensif, penanganan-penanganan yang harus sesuai dengan jalur hukum itu. Jadi proses hukumnya tetap dijalankan biar tahu salahnya di mana kan gitu. Jangan kemudian baru proses, wow tidak boleh menindak begini, tidak boleh. Nah itu padahal dia anak-anak geng gitu. Masih ada, saya pernah sering mendengar seperti itu. Nah kemudian bagaimana sih sebetulnya aturan hukumnya yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama itu kalau terkait pengeroyokan itu ya. Ya tidak hanya oleh geng saja, namun ya oleh siapa saja. Melakukan pengeroyokan itu sebetulnya tindak pidananya cukup tinggi, nggak ringan juga gitu loh. Itu diatur di dalam pasal 170 KUHP Lama. Berbunyi ayat 1, barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ada juga pasal yang berbunyi barang siapa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Ya memang KUHP Lama itu terjemahan ya, jadi tergantung siapa yang membuat. Karangannya R. Sugandi beda kalimatnya, R. Susilo juga ada sedikit beda kalimatnya dari penerjemahannya gitu. Namun dia seperti itu.
kurang lebihnya. Jadi kalau ada berbunyi yang berbeda ya menurut saya sih tidak perlu diperdebatkan. Ada yang barang siapa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Ada juga yang ini berbunyi barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jadi tinggi. Jadi mengeroyok orang ya semua ancamannya tinggi 5 tahun. Kemudian lagi ayat 2-nya, ayat 2 ayat angka 1 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun bila dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan digunakan mengakibatkan luka-luka. Jadi kalau mengakibatkan luka-luka dan ada barang yang hancur itu namanya 3 tahun. Kemudian ayat 2 angka 2 dengan pidana penjara paling lama 9 tahun bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat. Kemudian ayat 2 angka 3 dengan pidana penjara paling lama 12 tahun bila kekerasan itu mengakibatkan kematian. Kalau ada yang mati dikeroyok oleh geng-geng ini, ancaman hukumannya bagi mereka 12 tahun. Tinggi sebetulnya, tinggi. Kemudian kenapa masih ada? Nah inilah perlu pembinaan orang-orang tua, pihak sekolah, ya kita semua gitu kan. Karang Taruna juga harus terlibat. Kemudian bagi orang-orang yang mohon maaf, yang cari panggung itu jangan kemudian dalam pembelaannya itu membenarkan gitu. Seolah-olah itu hanya kenakalan biasa gitu. Kalau sampai ada orang yang mati kok kenakalan biasa itu juga mungkin. Gitu. Jadi mari kita sama-sama terkait masalah tawuran-tawuran ini harus bergandeng tangan dan harus mengatakan bahwa itu salah gitu. Persoalan setelah diketahui salah, kemudian proses aturan hukumannya. Kalau memang anak-anak ya mengikuti peradilan anak, harus ada diversi, harus ada pembinaan, harus ada hak-hak anak yang tidak boleh dilupakan. Namun kalau bagi yang dewasa juga dilakukan sesuai kitab undang-undang hukum acara pidana, mengikuti aturan hukum yang biasa kalau sudah dewasa. Jangan kemudian kalau begitu ada tawuran, kemudian anak-anak langsung untuk mencari seolah-olah sebagai orang yang membela itu kan. Jadi seolah-olah kan kalau ada anak-anak melakukan pengeroyokan ikut geng kemudian dilakukan penindakan oleh polisi seolah-olah kan kayak polisinya yang jahat, anak-anak yang pelaku keroyokan itu kayak yang bener gitu loh. Jadi ini jadi pahlawan membela anak-anak ini biar kayak wah gitu ya. Menurut saya kalau saya dari kacamata dan pandangan hukum saya keblinger itu. Ya kan? Keblinger. Jelas-jelas melakukan kesalahan itu kan. Kemudian dikatakan benar terus dibela atau pembelaannya dengan membenarkan atau suruh kita maklum bahwa itu anak-anak. Bukan begitu menurut saya. Harus dilakukan prosesnya secara hukum ya. Kalau memang anak-anak itu tadi mengikuti asas peradilan anak, harus diberitahukan bahwa kamu itu salah melakukan pengeroyokan, ada hukumnya seperti ini, baru dicari solusinya. Memang hak yang terbaik bagi anak dalam proses hal yang terbaik untuk anak dalam proses peradilan anak itu memang yang dilakukan. Namun bukan berarti kalau memang anak-anak sudah sampai pengeroyokan apalagi ikut geng itu dianggap benar. Oh masih anak-anak ini. Wah kalau gitu polisinya wah tidak profesional menangani anak atau seperti itu kan. Ada kan yang ngatain seperti itu. Belum tentu itu yang ngomong seperti itu kalau suruh nangani itu gak emosi itu. Faktanya di video saya kemarin kan juga seperti itu. Orang udah kondang jadi advokat aja bisa emosi itu. Mau bertengkar jotos-jotosan sama preman itu. Saudara emosi. Jadi saya juga mengkhususkan kepada pemerhati-pemerhati ini terkait anak, jangan kemudian memberikan pembelaannya dengan membenarkan. Karena ancaman hukumannya tinggi, ya kalau hanya luka kecil, kalau sampai mati, nah,
Dan yang paling penting, mari kita membina dan mengawasi anak-anak dan cucu-cucu kita bersama, sehingga tidak melakukan pengeroyokan dan tidak terjerat hukum, khususnya pasal 170 KUHP. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Ikuti dan tonton terus video Esa MH, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas partisipasinya terhadap Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.